Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan, yaitu pertemuan ke-6 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus. Satu, pengertian pembarengan, gabungan, atau konkursus atau summon law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar. 2. Di antaranya perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Contohnya, ketika A ingin membunuh seseorang di balik kaca, A pasti melakukan dengan pistol. A pasti menembak menembak orang tersebut lalu mengenai kaca karena orang tersebut di dalam kaca. Perbuatan itu melakukan dua akibat pelanggaran pidana, yaitu perusakan dan yang satu lagi adalah pembunuhan. Yang dapat dipidana yaitu yang terberat, yaitu tentang pembunuhan. Jadi perusakannya dihilangkan. B. Pengaturan pembarengan atau gabungan diatur dalam buku 1 KUHP pasal 4 pasal 63 junto 1. Pembarengan peraturan konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forgetfulness handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Pembarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni. Sedangkan perbuatan berlanjut forgetfulness handling adalah bentuk konkursus murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 ayat 1 KUHP yang digunakan sistem absorpsi, yaitu dikenakan dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaannya seperti dinamakan absorpsi murni atau hisapan. Murni yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam contoh idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani materialis atau handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP atau aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek yang sering terjadi, beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu perbuatan berlanjut function handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang lebih berat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Poin selanjutnya, pasal 4 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antaranya perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tidak
tindak pidana yang dilakukan eh, yang dilakukan harus sejenis. Jangka waktu lama atau tidaknya perbuatan tersebut berkelanjutan yaitu dilihat dari hari atau dalam waktu kurun 1 minggu. Contohnya kasus dalam perbuatan berlanjut atau urgency handling. Seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 100.000 yang berjumlah 10 juta atau dalam bentuk uang yaitu gepokan. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya ada 2 lembar dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan 1 pasal saja terhadap pembantu pembantu tersebut yaitu pasal 36(3) KUHP. Sekian review mingguan pertemuan ke-6 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.